warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mini riset yang saya rancang dengan tema pemanfaatan teknologi komunikasi dalam berdakwah. Sehingga itu agama Islam, agama yang sangat dibenarkan oleh Allah SWT, memiliki pedoman dan Sang Pencipta Maha Kuasa dari segala-galanya. Namun, tak jarang dari sebagian masyarakat masih tidak dapat memahami, bahkan tidak mengetahui tentang pedoman agama Islam ini. Oleh karena itu, hanya manusialah yang diberikan kesempurnaan akal. Kesempurnaan akal ini diharapkan dapat berguna untuk dirinya maupun masyarakat. Berguna dalam artian memahamkan masyarakat yang belum memahami, bahkan tidak mengetahui bahwa hidup ini memiliki pedoman dari Sang Maha Kuasa. Kegiatan ini disebut dengan berdakwah. Dakwah merupakan kegiatan menyampaikan sesuatu untuk amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dakwah sebuah kegiatan yang sudah dilakukan dari zaman dahulu oleh Nabi Muhammad SAW. Namun, karena waktu terus berjalan dan zaman terus mengalami kemajuan, maka akan tiba masanya kita sebagai umat Islam harus melanjutkan dakwah yang telah Nabi Muhammad ajarkan. Kemudian, untuk salah satu ilmu yang selalu berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita ini, yaitu ilmu fikih. Ilmu fikih ini merupakan hukum Islam mengenai ketentuan-ketentuan yang menjadi peraturan hidup untuk umat Islam. Ketentuan-ketentuan tersebut dapat berupa segala peraturan dalam melaksanakan ibadah, seperti sholat, zakat, puasa, haji. Bahkan ketentuan lainnya juga dijelaskan di dalamnya. Ketentuan lainnya yaitu seperti toharoh, ilmu mawaris, wudu, perkawinan, perjanjian, bahkan pernikahan, dan lain sebagainya. Ketentuan cara untuk berdakwah juga dijelaskan dalam ilmu fikih ini. Seluas itu cakupan materi yang ada di dalam ilmu fikih. Kemudian, apabila dijelaskan secara bahasa dan istilah, dakwah ini menurut bahasa yaitu mengajak, sedangkan menurut istilah yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Kemudian, juga dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk darinya. Kemudian, segala sesuatu yang ada dan diciptakan memiliki manfaat di dalamnya. Semua bentuk keadaan sesuatu yang diciptakan pasti memiliki tujuan pula, termasuk teknologi untuk berdakwah. Teknologi ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mempermudah usahanya, dan untuk pemanfaatan teknologi komunikasi ini memiliki 3 cara. Yang pertama yaitu pemanfaatan teknologi komunikasi dalam berdakwah untuk menyebarkan suatu pesan dakwah kepada masyarakat menggunakan wadah yang tersedia seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube, website, dan aplikasi pendukung lainnya. Berbagai media sosial yang tersedia dapat dimanfaatkan sebagai alat menyampaikan pesan dakwah maupun mengajak masyarakat agar menuju agama Allah. Beragam cara atau teknik dapat dilakukan, seperti mengunggah desain animasi yang disertakan pesan dakwah di dalamnya. Membuat film animasi juga dapat dilakukan untuk mendukung proses pembelajaran bahkan pengenalan agama Allah kepada anak-anak. Kemudian membuat suatu website terkait berbagai informasi keagamaan juga dapat dilakukan sebagai bacaan atau ilmu kerohanian maupun tambahan pengetahuan. Pemanfaatan teknologi komunikasi dalam berdakwah yang kedua ini dapat dilakukan dengan cara membuat suatu aplikasi, contohnya
kita dapat membuat aplikasi mushaf Al-Quran ataupun GPS untuk menemukan masjid terdekat. Aplikasi mushaf Al-Quran ini bertujuan ketika seseorang atau kita bepergian jauh, jadi kita tidak perlu membawa Al-Quran kemana saja dan kapan saja, karena aplikasi ini dapat dibuka dan kita bisa membaca Al-Quran hanya dengan membuka aplikasi di Android kita masing-masing. Kemudian untuk GPS masjid ini juga dapat digunakan ketika kita bepergian jauh atau kita ingin mengetahui letak masjid terdekat ketika kita ingin melaksanakan ibadah sholat. Jadi GPS untuk menemukan masjid terdekat ini juga dapat memudahkan kita dalam melaksanakan ibadah. Pemanfaatan teknologi komunikasi yang ketiga dalam berdakwah dengan cara menggunakan platform meeting online. Berfungsi ketika akan melaksanakan kajian dengan narasumber terpercaya, yaitu ustadz maupun ustadzah, namun terhalang oleh jarak. Pemanfaatan ini sangat tepat dilakukan ketika kita ingin merecharge hati maupun iman, namun tidak ingin bepergian jauh ataupun masih terhalang oleh waktu, jarak, ataupun peraturan yang seperti yang sedang kita rasakan ini. Yaitu ini dapat dilakukan menggunakan platform meeting online yang sudah sering kita gunakan, yaitu Google Meet ataupun Zoom. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari rancangan mini riset yang sudah saya rancang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.